Sabat adalah hari yang penuh dengan berkat berkelimpahan. Inilah sebabnya mengapa nabi-nabi dalam perjanjian lama tidak putus-putus memanggil umat manusia berbalik kepada Tuhan Pencipta, Tuhan Pemberi Hukum, dan Tuhan Juru Selamat. Ini adalah antara perkataan yang berulang kali ditekankan oleh para nabi perjanjian lama. Berawas-awaslah demi nyawamu. Janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Janganlah lakukan sesuatu pekerjaan, tetapi kuduskan hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Yeremia 17 ayat 21 dan 22. Nabi Yeremia berbicara tentang bahaya yang kita semua hadapi. Dia membincangkan tentang masalah pada zamannya, tetapi juga relevan pada zaman kita sekarang. Ia bukan setakat masalah bagi orang-orang yang hidup pada zaman dahulu. Ia juga adalah masalah yang sama pada abad ke-21 ini. Masalah yang dimaksudkan ialah bekerja tanpa henti boleh melemahkan rohani kita. Aktiviti mengejar uang boleh merampas semua waktu yang kita miliki. Pencarian harta material boleh mengenepikan hal kekekalan. Itu berlaku pada zaman Yeremia di Yerusalem, dan ini juga sedang terjadi pada zaman sekarang di rumah kita, di tempat kerja, dan di kota-kota. Dan Tuhan berkata, biarlah Sabat membawa kamu berbalik kepada perkara yang benar-benar penting. Jangan biarkan usaha mengejar jaminan material menenggelamkan usaha untuk mengajar perkara-perkara yang paling penting. Nabi Yesaya menggemahkan tema yang sama. Israel melalaikan Sabat yang diperintahkan dalam Alkitab. Pergaulan dengan budaya kafir menuntun mereka untuk tidak menghormati hari istimewa Tuhan. Dalam Yesaya pasal 58, Tuhan memanggil mereka agar kembali membangunkan iman mereka. Dia memanggil mereka agar berbalik kepada nilai-nilai rohani. Dan inilah yang Tuhan katakan, engkau akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Yesaya 58 ayat 12 hingga 14. Perhatikan bahwa mereka yang membangunkan iman kembali disebut yang memperbaiki tembok yang tembus. Jelas sekali bahwa terdapat rekahan yang tembus pada tembok yang mengelilingi umat Tuhan. Sabat adalah satu sempadan, yaitu satu tembok perlindungan. Ia adalah satu tempat yang selamat dan dilindungi. Ia adalah bahagian lingkaran penjagaan Tuhan yang mengelilingi kita. Sabat merupakan satu cara yang istimewa bagi kita untuk mengalami penjagaan dan perlindungan yang penuh kasih dari Tuhan setiap minggu. Kita berhenti pada hari Sabat untuk merenungkan kebaikan Pencipta kita. Kita meluangkan waktu berada di hadiratnya. Kita melakukan meditasi tentang makna hidup yang sebenar dan memfokuskan kepada tujuan sebenar. Bahkan Nabi Yesaya telah menyatakan bahwa Tuhan berjanji yang jika sekiranya kita menghormati hari Sabat, maka Pencipta alam semesta akan membuat kita melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Terdapat berkat berkelimpahan dalam pengudusan hari Sabat yang akan menuntun umat-umat Tuhan bertambah maju dari segi fisikal, mental, sosial, dan rohani. Sepanjang perjanjian baru, Yesus lebih banyak melakukan mukjizat penyembuhan pada hari Sabat berbanding hari-hari lain. Dia telah menyembuhkan seorang wanita sakit pendarahan selama 18 tahun pada hari Sabat. Lukas 13 ayat 10 hingga 12. Dia memulihkan penglihatan seorang buta pada hari Sabat. Yohanes 9 ayat 1 hingga 12. Dia menyembuhkan tangan yang mati, tubuh yang lumpuh, dan anak-anak yang hampir mati pada hari Sabat. Salah satu daripada mukjizatnya yang paling ajaib ialah penyembuhan seorang yang telah lumpuh selama 38 tahun di kolam Bethesda juga dilakukan pada hari Sabat. Apakah mesej yang disampaikan melalui mukjizat yang dilakukan pada hari Sabat tentang Yesus dan Sabat? Mukjizat itu berbicara tentang Kristus yang rindu untuk memberi hidup yang berkelimpahan kepada setiap anak-anaknya. Sang Pencipta mencipta kembali hidup kita setiap hari Sabat. Dia memulihkan hidup sepenuhnya setiap hari ke-7. Dia yang mencipta kita mengingini agar kita sempurna secara fisikal, mental, dan rohani.
Bagi Yesus, Sabat adalah waktu untuk menyembuhkan. Ia adalah waktu di mana manusia boleh mendapatkan kelegaan dan perhentian dalam Dia. Yesus mahu membebaskan manusia daripada kekejaman beban yang menghancurkan kegembiraan mereka. Sikapnya terhadap hari Sabat boleh diringkaskan dalam satu kenyataan sederhana, tetapi mempunyai makna yang dalam melalui reaksinya terhadap kritikan yang Dia ucapkan. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Markus 2 ayat 27 dan 28. Yesus mengenapikan upacara dan peraturan lalu menunjukkan kepada kita cara yang lebih baik untuk kerajaan itu. Tetapi Dia mengumumkan dirinya sebagai Tuhan atas hari Sabat. Kenyataan ini sangat penting bagi mereka yang menyangka bahwa hari Sabat adalah sebahagian daripada istiadat perjanjian lama dan sebagai tanda bersifat undang-undang. Ingatlah bahwa Yesus telah mengisytiharkan dirinya sebagai Tuhan atas hari Sabat. Dia berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia. Hari Sabat bermaksud untuk memberkati kita. Hari Sabat diciptakan untuk memberi manfaat kepada kita. Ia bukan sekadar satu kewajiban agama. Ia bukan kewajiban yang membebankan. Hari Sabat dalam perjanjian baru adalah satu tempat untuk kasih karunia dan perhentian. Ia adalah satu tempat di mana kita dapat memperbaharui janji kita, hubungan kita dengan Tuhan. Ia adalah tempat di mana kita mendapati tumpuan hidup kita yang sebenar di dalam Dia. Dalam Ibrani pasal 4, penulis kitab memetik dari hukum keempat, hukum yang memerintahkan kita agar menguduskan Sabat hari ke-7. Penulis mengingatkan pembacanya bahwa Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Ibrani 4 ayat 4. Kemudian beberapa ayat berikutnya dia berkata, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Tuhan. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Tuhan berhenti dari pekerjaannya. Ibrani 4 ayat 9 dan 10. Apakah yang diberitahu oleh ayat-ayat Alkitab ini kepada kita? Ia menyatakan kepada kita bahwa kita juga boleh berhenti daripada pekerjaan kita. Kita boleh mendapatkan perhentian daripada memikul beban kejam akibat mahu mengejar lebih banyak lagi. Kita boleh mendapatkan perhentian di dalam perlindungan pencipta kita. Dia yang mencipta kita mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia akan memperhatikan segala keperluan kita. Kita berhenti di dalam pekerjaan penciptaan Tuhan yang sempurna dan di dalam penebusannya. Kita tidak dicipta secara evolusi. Tuhan telah mencipta kita pada masa yang telah ditetapkan. Sabat mengingatkan kita bahwa oleh karena Dia telah mencipta dan membentuk kita secara individu, maka kita adalah istimewa bagi Tuhan. Dia bukan saja mencipta kita, bahkan menebus kita. Tuhan telah mengerjakan keselamatan kita dengan memberikan anaknya mati di kayu salib. Pekerjaan kasih karunia dan penerimaan yang besar ini sudah siap diselesaikan. Kita tidak perlu berusaha untuk mendapatkannya atau coba membayarnya kembali melalui perbuatan baik kita. Kita hanya perlu menerimanya dan berhenti di dalam kasih-Nya. Setiap minggu, sementara kita berhenti pada hari Sabat, itu adalah satu simbol bahwa kita berada dengan selamat di dalam Dia yang telah mencipta kita dan telah menebus kita. Sabat adalah satu panggilan Tuhan bagi kita untuk mencari harga diri kita yang sebenar di dalam Dia yang telah mencipta kita. Sabat adalah rayuan Tuhan agar kita mencari asal-usul kita di dalam Dia. Kita berharga di matanya karena Dia telah mencipta kita. Kita adalah lebih daripada sekadar tulang yang diliputi kulit. Kita bukanlah kesilapan biologi yang dihasilkan oleh kebarangkalian secara rawak. Kita adalah anak-anak Tuhan, dicipta oleh Bapa Surgawi yang pengasih. Setiap minggu hari Sabat adalah peringatan kekal tentang siapa kita, dari mana asal kita, dan mengapa kita wujud. Dalam kebaktian hari Sabat, kita menemui tujuan hidup sebenar melalui puji-pujian bagi Dia yang telah mencipta kita. Sabat juga mengingatkan kita tentang perhentian yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Setiap Sabat kita berhenti daripada pekerjaan kita di dalam pengakuan tertinggi bahwa sama seperti kita tidak ada peranan dalam penciptaan, kita juga tidak ada peranan dalam mendapatkan keselamatan kita. Kita berhenti di dalam kasih karunia Kristus yang telah mati bagi kita. Sabat ialah simbol untuk berehat dan bukan bekerja. Di dalam perhentian Sabat,
Kita bersukacita di dalam Dia yang menyediakan keselamatan bagi jiwa kita yang dibebani rasa bersalah. Sabat adalah perhentian bagi mereka yang sibuk di dalam dunia yang bergerak pantas.